Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hormati jajaran pengurus Masjid Kuwait Jamaah Salat Isya rahimahumullah. Seorang pakar tafsir Dr. Syekh Abdul Al-Ghafari akan beliau pernah menjadi mufti di Mesir. Salah satu tafsir beliau mengatakan tafsir Al-Quran dari Bani kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran itu bukan sebatas catatan sejarah semata, bukan itu mengandung nilai nasihat dan pelajaran buat kita umat yang hidup sekarang dan yang akan datang. Ketika orang-orang soleh Allah abadikan di dalam Al-Quran pelajaran, orang-orang yang tak doyan dengan tuntunan Allah diabadikan juga pelajaran. Wajar dalam ilmu ma'ani balaghah yang nama ayat itu adalah khabariyah lafzul insya'iyah makna, bentuk ayat khabariyah, tapi di balik itu secara makna kontekstual mafhum mengandung tidak pelajaran. Yang rahmatullah, salah satu di antara yang Allah abadikan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau diutus ke wilayah Madian. Madian itu dulu nama orang putra Nabi Allah Ibrahim. Dari istri ketika beliau wafat, berkembanglah keturunannya terkenal dengan suku Madian. Terus sampai hari ini itulah yang menjadi negara Yordania. Rahimahullah, ketika beliau diutus ke Madian, ada beberapa pesan beliau terhadap umat ketika itu. Kata beliau, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin lain. Surah Hud itu ayat 8. Wahai kaumku, jika hidup ini ingin bahagia, tenang, tentram, semua kebutuhan terpenuhi, sembahlah Allah, ikuti aturan Allah. Itu pesan beliau yang pertama. Hendaklah di jiwa kalian tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mutlak. Rahmatullah, Allah itu akan selalu bersama kita di mana dan kapan saja kita berada. Kalau sidik amanah itu menjadi polisi kehidupan kita. Ketika sidik amanah itu lentur terlupakan oleh kita, kebohongan, kemunafikan, tidak jujur, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kharastu min bainihim, aku akan keluar dari barisan mereka, aku akan keluar dari pemimpin bangsa yang tidak jujur. Ketika kejujuran itu selalu ada di dalam kita, diwujudkan dalam perilaku, Allah akan bersama kita. Ketika kejujuran aman lentur, Allah jauh meninggalkan kita, artinya Allah akan berikan keberkahan hidup kepada kita. Sebab yang diikuti adalah tuntunan syaitan, iblis. Kata beliau, nasihat kedua, dalam usul mikyal wal mizan inni arakum bi khair. Wahai umatku, janganlah kalian berlaku curang dalam takaran dan timbangan. Apakah takaran timbangan itu yang berbentuk barang, sandang pangan, atau takaran timbangan itu berkaitan dengan adil, tidak mencuri seorang orang rakyat demi kepentingan orang tertentu, calon-calon pemimpin
penuh ini yang dilakukan amat sangat mengerikan. Jadi ketika kejujuran selalu bersama kita, bersama umat, bersama rakyat, beserta pemimpin, ini harapun di khair, aku jamin wilayah yang kita jadikan tempat tinggal negara, yang jadikan kita tempat tinggal, Allah jadikan dalam baldatan thayyibatan wa rabban ghafura, menjadi negara yang amat sangat aman, damai, kebutuhan rakyat akan terpenuhi. Karena apa? Allah ridho. Tapi ditakuti oleh Nabi Rasul alaihissalam, inni akhafu alaikum adzab yaumil muhit. Yang aku takuti ketika kalian sudah tidak mau lagi menyembah Allah, yang kalian sembah adalah jabatan, harta, kekayaan dan sebagainya. Praktek curang sudah menjadi budaya dalam dunia ekonomi, politik, sosial, budaya. Nanti Allah murka, Allah turunkan adab buat sampean. Ketika adab Allah turunkan, bukan hanya yang mengena kepada orang-orang yang berlaku curang, semua yang ada di dalamnya gelora orang, harta kekayaan dan dunia. Ini yang bisa terjadi buat bangsa kita. Dia bisa terjadi. Seharusnya 02 tidak menginformasikan sebelum ada praktek curang, tuntas baru informasikan. Ini seperti adalah bangsa pemimpin yang tidak punya norma, aturan konstitusi di dada, undang-undang 45 di dada. Ngeri itu rahmatullah. Seharusnya pemimpin jujur dengan rahmatullah. Jangan menangkan saya itu hasil curang. Seharusnya begitu pemimpin yang jujur adil. Sebab apa yang rahmatullah? Ketika dia menjadi pemimpin yang bergaji sebulan gaji itu haram dari hasil curang. Ini yang mereka bukan tidak tahu dalam rahmatullah. Wajar kalau baginda Rasul dalam hadis lain dalam kitab Al-Maqdir Rawi Amal Soleh, hadis ini adalah sanad awal Kahfi Putra Syekh Al-Hafidh Syarafuddin pakar hadis Madinah. Waqala sahih isnad. Sanad itu benar, insya Allah tidak salah. Ketika Nabi akan naik mimbar, naik tangga pertama, amin, kedua amin, ketiga amin. Harusnya kalau bikin mimbar itu sebenarnya berdasarkan hadis, Pak. Ada podium, ada podium, bisa di gereja. Kalau mimbar itu ada tangga, ada tangga 1, 2, 3. Mau di samping, mau di depan, jadi masalah. Ketika Nabi naik tangga pertama, berkata amin, kedua amin, ketiga amin. Ketika Nabi selesai menyampaikan tausiah, beliau turun. Begitu turun ditanya oleh para pimpinan, ya Rasulullah, saatnya Nabi kalian saya mau mengenal semua. Ya Rasulullah, saya tadi dengar sesuatu yang belum pernah dengar sebelumnya. Engkau ketika naik tangga pertama amin, kedua amin, ketiga amin, ada ya Rasulullah. Kata baginda Rasul, ketika aku naik tangga pertama, malaikat Jibril menampakkan wujudnya, lalu dia bilang, ya Muhammad, ba'uda man atroka romatun falam yukfat lahu. Ya Muhammad, betapa ruginya umatmu, betapa jauhnya umatmu dari rahmat Allah, makasih Allah. Dia berada di bulan Ramadan bersama dengan ampun. Ini yang muncul pertanyaan besar, rahmatullah, di bulan puasa dia tidak diampuni dosanya. Satu bentuk kejahatan sosial yang pernah Rasulullah sampaikan sesuai dengan penjelasan ayat yang tadi sampaikan surah Al-4. Apa kata baginda Rasul? Walam yang uslu bihi wal bidat ilahi di sini wasidatul mas'ura wa jawasul alaihim. Kata baginda Rasul, kalau praktek curang sudah menjadi budaya, kejahatan sosial sudah menjadi budaya, Allah jadikan bangsa ini kaya,
tetapi kelaparan terjadi di sana sini. Musim hujan, musim kemarau tidak membawa berkat, justru sebaliknya membawa kerugian yang amat sangat dahsyat. Beberapa hari kita lihat di beberapa wilayah banjir membawa malapetaka. Bukan sebatas itu kata baginda Rasul, wajah sultan alaih. Kalau praktek curang sudah menjadi budaya, kata Allah melalui lisan beliau, aku akan kondisikan pemimpin yang jahil, yang rakus dengan kekayaan dan peduli rakyatnya lapar. Ini cuma ngomong hadis baginda Rasul jelaskan. Ini terjadi buat bangsa kita. Rahimahullah. Karena pemimpin itu adalah bukan hanya di dunia, erat kaitan dengan akhirat. Kalau pemimpin itu adil, subhanallah, masuk surganya pertama. Pemimpin yang adil dari tingkat RT, RW sampai presiden, kalau dia adil, dia tahu persis kebutuhan umat rakyatnya. Ketika meninggal dunia itu subhanallah masuk surga pertama. Bukan sebatas itu, jasanya Allah enggak dimakan lapar. Allah perintahkan, wahai tanah, kau jaga itu sebulan. Karena ketika menjadi pemimpin adalah adil, jujur, tidak pernah korupsi. Satu rupiah pun dilaporkan. Tapi kata baginda Rasul, nikmatan min haram, lanjut kalau sholat alaihi yaman, sekedar air setiap hari dari rezeki yang haram, 40 hari sholat tidak diterima. Dia itu korupsinya 25.000 beli nasi padang satu bungkus dimakan 40 suapan kali 40 hari 1.600 hari 3 tahun lebih kena korupsi 25.000 mati suruh khotimah. Jadi 3 tahun sholat tidak diterima ya Allah. Tetapi sebaliknya kalau pemimpin yang adil itu jasanya utuh, nggak dimakan belangko. Secara teori kedokteran 3 hari 3 malam 72 jam orang meninggal dunia berdendam, ketos, cairan gosok, lalu ledakannya. Tapi pemimpinnya lagi bukan begitu, dijaga itu. Dalam kitab data itu lahir di sini ada Tuhan Syekh Rahimah Al-Qadiyah menukil hadis seperti itu utuh. Di Abdullah bin Jabir pulang dari Mesir, kerjaan ngajar ngaji dari musola ke muslim terus meninggal beliau subhanallah 26 tahun dikubur digali karena pelebaran jalan kepada satu masih utuh jasadnya, papannya pun masih utuh, air putihnya pun masih. Itu namanya Allah, memang Allah perintahkan kepada berjaga tuh jasad semula jangan hancurkan. Itu ada hadis dari Muhammad. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.